hampir memenuhi badan jalan. Seperti itu bersama Tribuners. Nah, ini juga kalau kita lihat yang melintas ini di jangan ketat oleh petugas safety atau patroli dari PT Palen. Seperti ini modelnya, sangat besar sekali Tribuners. Kalau kita lihat itu bannya saja yang dua itu hampir seukuran bodi mobil Fortuner ya, itu yang pas di belakangnya itu. Ini badan jalan sangat besar Tribuners. Mobil dump truck ini melintas ini, kalau saya lihat ada dua dump truck. Ini dari pelabuhan PT Pale yang ada di di Balangtang, desa Balangtang. Ini baik di sisi kanan di sisi kiri dijaga oleh mobil patroli PT Pale untuk tidak mencegah apabila terjadi berhenti di depan SPBU Malili. Nah ini kalau dilihat ini mobil atau kendaraan antri di belakang mobil dump truck tadi yang 2 unit yang melintas. Ini antriannya panjang Tribuners. Memang ini lebar jalan saat dump truck tersebut melintas, hampir lalu badan jalan dipenuhi oleh bodi mobilnya. Oke. Nah, ini SPBU Malili di depan Sungai Malili. Ini Tribuners. Jadi jarak Malili ke Sorako sekitar 50-an kilometer. Untuk akses jalannya memang beraspal dan lebar seperti jalan yang Tribuners saksikan. Nah, ini kalau arus lalu lintas dari depan ini sepertinya sudah lancar dan diberikan jalan oleh mobil patroli tadi yang mendampingi dump truck yang melintas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Ini kita di Pasar Pak Baeng-Baeng.
Ini sudah ada stok minyak goreng kemasan 2 liter merek Sunco di Pasar Pak Baim Makassar, Jalan Sultan Alauddin. Jadi ini ada sejumlah stoknya. Di sini barangnya masuk sejak Kamis kemarin. Harganya untuk kemasan 2 liter ini mencapai 60.000. Merek Sunco. Jadi pedagangnya sudah lama memesan tapi baru mendapatkan kemarin. Didapatkan dari agen seharga 54.000 dan dijual dengan 60.000. Jadi pedagang di sini untuk mendapatkan keuntungan sekitar 6.000 per kemasan. Ini di Pasar Pak Baim minyak goreng Sunco. Jadi minyak goreng ini jadi keluhan di kelangkaan masyarakat selama beberapa bulan ini. Begitu sulit untuk mendapatkan minyak goreng. Ini kemasannya sudah ada di sini. Gula sudah tidak langka, tapi harganya 60.000 Tribuners. Bagaimana menurut Anda Tribuners? Sampaikan komentar Anda di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Berjumpa bersama saya Ari Mariadi, jurnalis Tribun Timur. Siang hari ini Tribuners, saya sedang berada di Pasar Pak Baim, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Jadi Tribuners, saya baru saja berkeliling untuk mengecek minyak goreng. Jadi di sini di Pasar Pak Baim sudah ada minyak goreng Tribuners. Mereknya merek Sunco. Kemasan 2 liter. Jadi banyak stoknya di sini Tribuners bagi Anda yang butuh minyak goreng. Tapi harganya agak mahal Tribuners. Tadi dari berkeliling untuk kemasan 2 liter harganya mencapai 60.000 di pasar ini, Pasar Pak Baim. Jadi Tribuners, bagi Anda warga Makassar yang membutuhkan minyak goreng bisa datang ke sini, Pasar Pak Baim di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar Tribuners. Ini dia Tribuners, kita di Pasar Pak Baim. Nah, apalagi seperti kita ketahui, tidak lama lagi ini umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Jadi saya tadi sempat bercerita bersama pedagang, katanya stoknya datang kemarin. Jadi ini hari kedua stok minyak gorengnya masuk, selama ini kosong. Harganya 60.000. Pedagang ini terpaksa menjual 60.000 karena mereka juga dapatnya mahal. Pedagang mendapatkan minyak goreng harga 54.000. Jadi keuntungannya sekitar hanya 6.000 per kemasan Tribuners. Ini di tengah isu kelangkaan minyak goreng, jadi kita ini melaporkan untuk Anda Tribuners. Di negeri yang kaya akan kelapa sawit, tapi ternyata kita lagi kesusahan untuk mendapatkan minyak goreng. Kita di Pasar Pak Baim Tribuners. Harganya 60.000. Mereknya sekali lagi Tribuners, mereknya merek Sunco. Sunco di Pasar Pak Baim.
Bagaimana Tribuners? Persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Seperti kita ketahui, di bulan suci Ramadan ini biasanya sangat nikmat menikmati gorengan di waktu berbuka. Pisang goreng, jalang kote, bakwang, dan lain sebagainya, aneka macam gorengan. Nah, untuk itu minyak goreng ini jadi kebutuhan bagi masyarakat. Ini bagi umat muslim yang akan menjalani ibadah puasa. Jadi bagaimana Tribuners? Apakah ini mahal Tribuners? Atau seperti apa? Ini di tengah, apalagi di tengah kondisi pandemi ini Tribuners. Harga minyak goreng melambung 60.000 per 2 liter. Minyak goreng adalah kebutuhan masyarakat. Indonesia ini untuk selalu hadir. Kami bukan preman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kami adalah mahasiswa karena melihat kejadian yang ada di Bulukumba. Khususnya kita ketahui bersama bahwa untuk apa sebenarnya ada mobil keliling kalau hanya standen diri saja, saudara-saudara sekalian. Betul sahabat-sahabat. Tanpa sekali lagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabat seperjuangan untuk suaranya. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah kendor. Kajian itu kita panjang, jangan ada terprovokasi. Kita adalah mahasiswa-mahasiswa yang tahu aturan. Olehnya itu kepada pihak Capil harusnya mengevaluasi kinerja pegawainya, saudara-saudaraku. Kita lihat bersama orang-orang saudara-saudara kita bertumpuk, belum lagi pelayanan yang tidak sopan. Kita ketahui bahwa di Bulukumba memiliki adat sifat atau sifat halogi. Ketika saudara-saudara kita mengurus administrasi kependudukan, selalu direspon tidak baik, saudara-saudara. Hidup rakyat Bulukumba. Kita kesampaikan bahwa undang-undang menyampaikan aturan itu terserah pada nomor 9 tahun 1998 bahwa kita punya hak, kita punya kebebasan untuk menyampaikan aspirasi kita di depan umum. Jadi jangan pernah gentar, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat seperjuanganku, dan terima kasih juga kepada pihak kepolisian Satpol PP yang hari ini kita bermitra. Kita sampaikan bahwa aksi kita aksi damai, saudara-saudara. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Olehnya itu, sekiranya pihak Capil memberikan kami kejelasan, karena siapa yang tidak perih hatinya melihat saudara kita, satu kampung kita yang hari ini telah dikuburkan, setelah ada di alam bakar, saudara-saudaraku sekalian. Jadi sekali lagi permohonan maaf kami kepada pengguna jalan, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba, bahwa aksi kita aksi murni untuk mempertanyakan atau mengevaluasi kinerja dari pencatatan sipil ini, saudara-saudaraku. Olehnya itu, sahabat-sahabatku sekalian, jangan pernah terprovokasi. Aksi kita aksi damai, kajian kita kajian panjang. Olehnya itu, tetap satu barisan, tetap satu komando. Jangan pernah gentar. Hari ini kita kembali turun di depan kantor Capil karena adanya kemudian kejadian di Bulukumba yang menggores hati kami. Karena kita juga tahu bersama bahwa semestinya pihak Capil melakukan evaluasi terkhusus kepada perekaman elektrik, sahabat-sahabat, KTP elektrik. Kita
kita ketahui bersama bahwa hampir seluruh instansi hari ini sudah membuka ruang untuk memberikan kita pelayanan yang begitu baik. Tapi hanya di catatan sipil ini, buktinya mobil yang dialokasikan untuk keliling ternyata hanya standar di Capil. Logikanya di mana? Keliling kenapa disimpan di Capil? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Baik sahabat-sahabatku sekalian, jangan pernah kendor, jangan pernah surut semangatnya. Hari ini kebenaran yang kita bawakan, bahwa suara kita adalah suara kebenaran. Bahkan sahabat-sahabat, kalau bukan kita, siapa lagi yang mampu? Kalau bukan mahasiswa, kalau bukan PMI, siapa lagi yang mampu menjadi penyambung liberasi rakyat, sahabat-sahabat? Jadi cukup sekian yang saya sampaikan. Sekiranya saya kembalikan ke berkorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, baik sahabat-sahabat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Bulukumba. Mungkin hari ini suara kita terkedengaran kecil teman-teman. Jadi saya meminta instruksi saya teman-teman untuk menyambut forum kita sebagai salah satu kemanusiaan. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup PNI! Hidup! Dan kami pertegas kembali kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba bahwasanya kedatangan kami tidak bermaksud untuk mengganggu dan menghambat aktivitas ketenagakerjaan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Tetapi perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu, baik dari masyarakat Kabupaten Bulukumba, baik dari kepolisian, dan terutama pegawai catatan sipil Kabupaten Bulukumba, bahwa andai kata suara Tuhan didengar di muka bumi, maka suara Tuhan suara mahasiswa. Betul tidak teman-teman? Betul! Dan perlu kita bertegas bahwasanya Halo Tribuners, masih di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat ini bisa kita lihat suasana di Bandara Internasional Hasanuddin ini sangat ramai sekali. Lebih ramai jika dibandingkan hari-hari biasanya. Tribuners, Iwan Risdianto mengatakan, Stakeholder Relation Angkasa Pura I, Iwan Risdianto mengatakan kondisi ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, adanya tadi pemberangkatan umroh, dan juga yang kedua adanya event MotoGP di Lombok. Ia pun mengatakan sejak seminggu terakhir ada peningkatan penumpang sekitar 13% jika dibandingkan dengan hari biasanya. Dan ia pun mengatakan karena sekarang di bandara sudah tidak ada lagi PCR bagi mereka yang sudah melakukan vaksin 2 dan booster, sehingga ini pun memicu peningkatan penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Tribuners. Namun meskipun sekarang sudah tidak ada lagi PCR, namun tetap harus melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan layak terbang. Tribuners, di sini adalah salah satu. Ini kita harus tetap mengisi peduli lindungi dan juga memeriksa kelayakan terbang kita. Ya, ini salah satu masyarakat Maros, warga Maros yang ingin ke Mandalika untuk menonton MotoGP. Dadah. Jadi saya adalah teman yang lagi mengantar teman yang ingin ke Mandalika. Saya mengantar kawanku punya kawan. Ini kan kawanku. Ya, cukup ramai jika dibandingkan hari biasa, Tribuners, karena memang ada peningkatan. Jadi Tribuners yang ke Lombok
tadi sudah dikatakan oleh Iwan Risdionto, yang menuju Lombok itu ada peningkatan sekitar 13%, namun secara keseluruhan ada peningkatan sebanyak 40% Tribuners sejak dihilangkannya aturan PCR di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Bisa memang cukup besar euforia masyarakat menyambut event MotoGP di Lombok ini, namun karena hampir semua penerbangan ke Lombok itu penuh, jadi sebagian masyarakat harus melakukan transit dulu. Tribuners harus tidak melakukan direct flight karena hampir semuanya tiket itu sudah di-booking. Bahkan tadi sudah dikatakan oleh penumpang yang kita wawancarai, yang mengatakan sudah membooking tiket itu sejak beberapa bulan terakhir. Tribuners ini masih akan terus diprediksi masih akan terus bertambah nantinya Tribuners, karena memang hari ini bisa kita ketahui kan masih jam kantor, sementara eventnya itu akan dilaksanakan akhir pekan besok. Jadi kemungkinan puncak ramenya itu akan terjadi hari ini sore nanti atau besok pagi Tribuners. Seperti inilah suasana di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Cukup ramai sekali jika dibandingkan dengan hari biasa, dan sebelum peniadaan aturan PCR. Oke Tribuners, sekian laporan Nurul Hidayah langsung dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Universitas Indonesia. Untuk itu saya mau persilakan Mas Adwin untuk menumbuhkan tanda tangan terlebih dahulu. Di kedua dokumen, yes. Selanjutnya Mr. Samoichi, Yamagichi. Please sign the MOU. Both paper, please. Okay. Now let's take a picture. Please hold your MOU paper. Yeah, show it to the media. Oke, rekan-rekan media silakan untuk mengabadikan momen bersejarah pada hari ini, yaitu prosesi penandatanganan MOU antara Gojek dan Santomo Resources Indonesia. Oke, tentunya ini merupakan salah satu langkah untuk komitmen membangun friendly life. Rekan-rekan media, oke. Boleh diambil dokumennya. Selanjutnya kita masih ada satu prosesi lagi Pak, yaitu peresmian uji coba motor listrik, dan silakan untuk berada di balik motor. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Silakan Bapak. Gentlemen, please be behind the vehicle. Yes. Oke. Rekan-rekan media, setelah ini kita akan melakukan peresmian yang ditandai dengan peletakan baterai ke dalam motor listrik. Ya, rekan-rekan media mohon dijaga jaraknya ya. Oke. Untuk jajaran VIP kami juga turut mengundang kehadirannya untuk berada di atas panggung. Oke. Baik. Oke, mungkin dimulai dari pemasangan motor baterainya, dibuka dulu Mas. Nanti akan dipasang di show. Mungkin agak lebih berhati-hati karena agak berat ya Pak ya. Nanti bersama-sama ya Pak ya, kita akan hitung mundur
3, 2, 1 nanti baru dipasang ya. Jadi Ya. sekarang kita melakukan penggantian. Dilepaskan baterainya. Sabar, sabar. Sabar. Oke. Baik. Rekan-rekan media, sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi pemasangan baterai ke motor listrik. Oke. Silakan bersama-sama. Kita hitung ya, mungkin. Kita akan hitung mundur. Oke, ini memang prosesi atau momen yang sangat kita nantikan, yang sangat kita tunggu. Oke, jadi ini salah satu proses yang cukup cepat nih, yaitu under 10 second atau di bawah 9 detik dalam hal Bisa charge. pelan-pelan Pak, ya masih agak di hold dulu. Mungkin agak diangkat sedikit sambil Mas Adwin. Oke, sambil didampingi oleh Mas Adwin. Yes, Oke. seperti itu. Oke, kita pasangkan bersama-sama. Kita hitung biar ya. rekan-rekan media bisa bersama-sama ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Boleh disatukan tangannya. Dengan ini telah resmi Yes. dilaunching. Uji coba kolaborasi Motor listrik Yes. kolaborasi antara Gojek dan juga PT Santomo Resources Indonesia. boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oke, setelah ini kita juga mau mengundang untuk Boleh Pak, menghadapi untuk Pak bisa maju ke depan. mungkin boleh dicoba kali ya. Oke, kita Boleh starter dicoba, dulu guys, Pak. ya. Boleh di starter Pak, dicoba di starter. Ya. Biar kita bisa sama-sama mendengar nih Tadi kan katanya ya, nggak ada suaranya. suaranya nggak ada gitu. Mungkin soundnya boleh dikecilin. Nah, hati-hati ya Pak ya. Silakan boleh digas coba Pak. Kita penasaran seperti apa sih bunyi Bunyi, starternya yes. motor listrik. Ini juga pertama kali experience saya melihat secara langsung ya. Oke, oh ternyata baterainya harus dinyalakan terlebih dahulu sebelum di Pemasangannya harus starter. benar gitu ya. Betul. Oke. Namanya pengalaman pertama pasti seperti Nah. ini ya. Salah masuk. Jadi next time berarti Pak asisten Dika kalau misalnya punya motor listrik udah tahu cara Karena di masangnya. yang paling pertama. Boleh di starter, digas, Boleh gas starter dikit, Pak, Pak. digas Pak. Bener-bener nggak kedengaran ya suaranya ya. Hati-hati ya Pak ya. Oh ini udah jalan loh. Udah jalan Dan nih memang motornya. tidak ada suara makanya tadi kita Pak gas dong gas. Ternyata udah digas dari tadi ya. Wah, udah full. Wow. Cica mungkin mau coba dibonceng. Aduh, saya pengen bawa sendiri nih. Oh iya, pengen bawa sendiri ya. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan. Ternyata betul ya yang dikatakan oleh Pak Adwin tadi. Ternyata memang noiseless. Gak ada Noiseless atau nggak suaranya. ada sama sekali suaranya. Luar Mungkin biasa. Kita kembali mengundang Bapak untuk bisa ke depan untuk foto sesi bersama. Kita Kita juga foto Pak bersama. Haryadi untuk bisa bergabung Pak. Let's take picture. Boleh kita foto bersama rekan-rekan media. Dan setelah ini kita juga mengundang rekan-rekan media untuk sama-sama kita akan ke depan melakukan konvoy atau pelepasan mitra-mitra yang beruntung mendapatkan motor listrik persembahan dari Gojek Indonesia. Betul sekali. Saya kayaknya ke depan duluan ya, Cica ya. Sampai jumpa di depan ya. Oke, rekan-rekan media, setelah ini jangan kemana-mana. Jadi kita akan bersama-sama menuju ke area lobby di depan. Selanjutnya melaksanakan tugas dalam jabatan baru selaku PSK Polsek Takalela Polres Wajo. 4.
AKP Agung Sabto Hidayat, NRT 6907. Halo, selamat pagi Tribunar. Saat ini sedang berlangsung serah terima jabatan pada 6 Kapolsek di jajaran Polres Wajo. Melaksanakan tugas dalam jabatan baru selaku Kasubag Kerma Bakops Polres Wajo. 5. Ibtu Siswanto SHMH, NRT 68120253. Dibebas tugaskan dari tugas dan tanggung jawab jabatan selaku Kaupin Opsnal Satlantas Polres Wajo. Selanjutnya melaksanakan tugas dalam jabatan baru selaku Kapolsek Sampamparu Polres Wajo. 6. AKP Muhran SEMH, NRT 65050206. Dibebas tugaskan dari tugas dan tanggung jawab jabatan selaku Kapolsek Tanah Sitolo Polres Wajo. Selanjutnya melaksanakan tugas dalam jabatan baru selaku Kasat Samapta Polres Sope. 7. Ibtu Aswar SHMH, NRT 84020128. Dibebas tugaskan dari tugas dan tanggung jawab jabatan selaku PS Kasubag Dekpal Baglok Polres Luwu Utara. Selanjutnya melaksanakan tugas dalam jabatan baru selaku Kapolsek Tanah selaku PS Kapolsek Tanah Sitolo Polres Wajo. 8. Ibtu Muhammad Nasir SH, NRT 67120007. Dibebas tugaskan dari tugas dan tanggung jawab jabatan selaku Kapolsek Kera Polres Wajo. Selanjutnya melaksanakan tugas dalam jabatan baru selaku Kasibung Polres Wajo. 9. Ibtu Muhammad Hatta SH, NRT 67120129. Dibebas tugaskan dari tugas dan tanggung jawab jabatan selaku Panit Opsnal 1 Unit Reskrim Polsek Pitung Panua Polres Wajo. Selanjutnya melaksanakan tugas dalam jabatan baru selaku Kapolsek Kera Polres Wajo. 10. Ibtu Resti GSH, NRT 70080390. Dibebas tugaskan dari tugas dan tanggung jawab jabatan selaku Kapolsek Maniampayo Polres Wajo. Selanjutnya melaksanakan tugas dalam jabatan baru selaku PS Kasubag Strajemen dan RB Bakren Polres Wajo. 11. Ibtu Ami Swandi SH, NRT 70090314. Dibebas tugaskan dari tugas dan tanggung jawab jabatan selaku Kasubag Bin Opsnal Satres Narkoba Polres Wajo. Selanjutnya melaksanakan tugas dalam jabatan baru selaku PS Kapolsek Maniampayo Polres Wajo. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan di Singkang pada tanggal 16 Maret 2022. Kepala Kepolisian Resor Wajo Muhammad Islam ASIK MM, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 79091270. Cap dan ditandatangani. Selesai. Rohaniwan pengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan didampingi rohaniwan. Saudara-saudara pejabat baru akan mengucapkan sumpah jabatan. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan disaksikan oleh hadir di dalam ruangan ini dan juga oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, apabila saudara-saudara melanggar sumpah ini, maka akan menjadi konsekuensi pribadi di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah? Ya. Untuk itu, dengan penuh keimanan, ketakwaan dan ikhlasan hati, silakan ikuti dan ulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya selaku pejabat kepolisian negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Selamat pagi pemirsa Tribunars. Pada pagi hari ini kami sedang berada di pusat ibu kota Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan. Nah, inilah seperti ini suasana pasca aksi protes yang dilakukan oleh pendukung salah satu calon kepala desa. Nah, ini kemarin di tempat ini tampak sejumlah pendukung dan calon kepala desa melakukan aksi protes di kantor desa ini, melakukan protes kepada pihak penyelenggara petugas tempat pemungutan suara. Berlangsung suasananya saat ini tampak sepi, tidak ada aktivitas penjagaan dari aparat kepolisian. Ini adalah suasana pusat ibu kota Aska, Kecamatan Sinjai Selatan. Ini adalah lapangan tribun lapangan Desa Aska, dan di daerah ini ada 54 desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Sebanyak 190 calon yang bertarung memperebutkan 54 desa, dan 41 diantaranya adalah petahana atau incumbent, dan berdasarkan hasil perhitungan kemarin sejumlah incumbent atau petahana kemudian gagal memperoleh suara terbanyak pada pemilihan kepala desa kemarin, dan sejumlah merupakan pendatang baru yang sukses terpilih menjadi sebagai pemenang suara terbanyak. Sejumlah juga tokoh-tokoh muda di daerah ini menjadi meraih pemerolehan suara terbanyak di pemilihan kepala desa Kabupaten Sinjai. Dari 190 orang yang bertarung, 9 diantaranya adalah berasal dari kaum perempuan, dan dari seluruh calon kaum perempuan tersebut belum ada yang berhasil memperoleh suara yang terbanyak, dan 100% masih didominasi oleh kaum laki-laki memperoleh suara yang terbanyak pada pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sinjai. Dan pemilihan kemarin, pemilihan kepala desa di Kabupaten Sinjai juga berbeda dari pemilihan sebelumnya, karena pada pemilihan pilkada serentak di Kabupaten Sinjai kemarin, masyarakat atau setiap wajib pilih diharuskan untuk memiliki kartu vaksin atau telah mengikuti vaksin. Itulah yang membuat perbedaan dari pemilihan-pemilihan sebelumnya. Tujuannya pemerintah mendorong hal tersebut untuk
agar penyebaran COVID-19 di masyarakat tidak menyebar dan bisa teratasi dengan adanya vaksin yang dilakukan oleh pihak pemerintah di Kabupaten Sinjai. Saya, reporter Tribun Timur, Syamsul Bahri, langsung dari kantor Desa Aska melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para Tribunar. Saat ini saya berada di Jalan Poros Baru dan Kabupaten Sopeng, tepatnya di Dusun Ele, Desa Lompok Tengah, Kecamatan Tanetiradia, Kabupaten Baru. Saat ini kondisi jalan yang berada di Dusun Ele, Desa Lompok Tengah, Kecamatan Baru, rusaknya bisa dilihat secara langsung Tribunas, di mana jalan berlubang dan berkubang serta sudah berlumpur dan digenangi oleh air, dan ini sangat membahayakan khususnya bagi pengendara motor karena jalan tertutup oleh air sehingga lubang yang ada ya bisa dilihat kondisinya saat ini, dimana kondisi jalan berlubang dan berkubang dan digenangi oleh air yang cukup tinggi sekitar 10 sampai 15 cm. Ya, begini. Ya, jalan rusak ini merupakan hanya salah satu titik jalan rusak yang berada di Jalan Poros Baru Sopeng, karena beberapa titik di Jalan Poros Bone Sopeng ini juga mengalami hal serupa, namun kerusakan terparah berada di di Desa Lompok Tengah, Kecamatan Tanetiradia, Kabupaten Baru, di mana aspal memang sudah terkelupas dan jalan sudah berlumpur dan digenangi air. Beberapa titik ruas jalan yang berlubang juga coba ditutupi oleh warga dengan timbunan material galian C, namun hal tersebut tidak efektif karena ini merupakan arus lalu lintas provinsi, di mana sejumlah truk besar maupun bermuatan berat melintasi jalan poros ini, sehingga tentu menambah kerusakan jalan. Ya, jalan rusak ini juga berada tepat di masjid depan Masjid Jamiat Taqwa Ele. Kerusakan ini sudah hampir sekira 6 bulan, namun sampai sekarang belum ada tindakan yang dilakukan dari pemerintah. Untuk diketahui ini merupakan salah satu jalan penghubung yang salah satu alternatif jalan yang dari Makassar menuju Kabupaten Sopeng selain melewati Camba ataupun Camba Kabupaten Maros. Ya, jalan ini seperti terlihat seperti empang karena sudah digenangi air dan berlubang, dan air yang tertampung di jalan ini tak mengalir sedikit pun karena tidak adanya drainase di sekitar tempat ini.
sumpah sih itu tidak mau. SMA kelas 1 lebih lagi menjadi Siapa yang sudah vaksin ketiga? Tidak, Bi, 18 tahun ke atas. Kalau belum 18 belum bisa. Iya. Halo. Waalaikumsalam. Ini dari mana? Tunggu, saya lagi sibuk vaksinasi sekarang ya. Saya tidak suka telepon, oke. Oke, dari Bihong, dari Tanjung Tawar, apa lagi? Pokoknya habis tadi. Nanti kita telepon jam kerja. Ada yang bisa nonton. Oh kita. Ini vaksin booster Pak. Ini dipakai vaksin apa? Moderna kan? Pfizer kan? Saya dulu, apalagi dua ini Sinovac ya. Saya kasih di pilihan mau kita booster pakai apa ini sekarang? Pakai Moderna atau pakai Pfizer? Yang mana sebenarnya bukan ada. Semua bagus. Sinovac dulu artinya. Iya, semua gitu Pak. Sinovac masih 1-2 kami juga begitu. Kalau kami itu yang apalagi namanya. Kalau kami nakes, Pertama lagi, apa kalau ini? kami semua ini pakai Moderna. Ya itu nih Moderna. Moderna juga. Kami demam sampai malam satu malam saya. Tapi tidak apa-apa minum obat, bisa minum paracetamol. Kebanyakan begitu kan? Kalau saya tadi, saya satu malam. Oh, kemarin udah banyak nih ceritanya dia lagi banyak lagi nih.
Ada kami yang terdekat karena sekali di kampungku. Ya, assalamualaikum Tribuners, selamat sore. Saat ini Kapolres Luhut Timur tengah melakukan pengecekan ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional Malili. Kapolres Luhut Timur AKBP Sylvester MMC Mamora didampingi Wakapolres Luhut Timur Kompol Muhammad Rifai. Nah, saat ini di toko yang saat ini didatangi Kapolres, stok minyak goreng kosong dan sudah beberapa hari belum masuk stoknya. Semuanya minyak. Besok ya? Iya. Ibu siapa namanya? Ya Bu, saya jalan-jalan dulu ke pasar ini, saya cek dulu minyak. Kalau nggak ada nanti biar kita tanya sama Bu. Ya, makasih ya Bu. Nah, selain Kapolres, ikut juga Kasat Reskrim Polres Luhut Timur AKP Wapa dalam pengecekan hari ini. Nah, saat ini Kapolres dan Wakapolres menuju di dalam pasar sentral Malili untuk melakukan pengecekan ketersediaan minyak goreng yang memang saat ini masih terjadi kelangkaan walaupun subsidi minyak goreng dicabut oleh pemerintah atau melalui relaksasi harga. Kampas apa depan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini mengganggu, mau nanya masih ada stok minyak goreng? Sama sekali nggak ada. Sebenarnya Pak, katanya sih sebelum Lebaran, sebelum puasa ini, tapi ada tadi rencana bilang hari Senin, tapi mau kes Pak, kalau banyak dulunya. Oh, iya, iya, kes. Kes dia masih ada berapa? Harga 40, hampir 45. 45? Iya, yang 2 liter. Gimana? Maksudnya hilang anunya, hilang harga anunya Pak, harga apa lagi? Subsidinya. Iya. Ya. Kan kemarin kita bicara harga subsidi. Ya, rencananya rencana itu masuk dia sebelum puasa. Tapi ternyata ada berapa yang tolak, katanya ada mau masuk, mungkin hari Senin bisa, tapi mereka butuh cash tapi tidak ada yang berani. Nggak ada ya? Iya, karena harganya sudah tinggi juga. Dapat dari mana gitu minyak goreng?
Banyak Pak, ada berapa kemarin Pak? Sudah ada. Enggak, maksudnya dari mana itu? Barang distribusinya? Itu dari Sinar Goa namanya Pak. Oh, dari Goa. Sinar Goa. Dari Makassar. Toko kedua yang didatangi bukan distributor sini oleh Pak. Kapolres. Oh, Sinar Goa. Iya, ada di Palu Stok dia. Oh, ya, Tomoni juga ada. minyak goreng juga kosong. Benar. Besok, rencana besok udah masuk? Hari Senin Pak rencana masuk, tapi maksudnya ditolak. Iya, karena mereka butuh cash, tapi nanti ini ada pembicaraan mungkin lanjut, siapa tahu ada kesempatan. Maksudnya ada dia sedikit untuk pembayarannya. So kami terlalu tinggi Pak, kemarin itu berkisar 200 juta. Nah, bilang kalau kemarin itu harga begitu, sebenarnya sebentar saja dijual harga subsidi Pak ya, yang dibicarakan dia rencana habis dia, ternyata kemarin langsung hilang subsidi, masuk harga tinggi, ya jadi butuh modal besar dengan nanti penjualannya juga mungkin agak lebih lambat ya, jadi apa yang meragukan sebenarnya. Kalau harganya dapat 40.000, jualnya berapa? 44 Pak rencananya harganya, berkisar mungkin 46, 45. Iya, per 2 liter. Per 2 liter. Minyak Biasa minyak gorengnya jenis apa tuh Pak? Minyak fitri rencananya. Fitri ya? Kemarin sudah periksa Pak. Iya, jadi rencana itu yang kemarin saya bilang, rencana mau masuk minuman. Memang cek itu. Ini berdiri saya. Iya, berdiri aja. Kita cek. Iya. Nah, di toko kedua ini juga stok minyak goreng kosong. Biasanya minyak Pak, gorengnya di mana? Minyak goreng itu gudang sebelah Pak. Oh, di gudang. Iya, itu saya punya gudang sebelah. Tidak ada pernah kebakaran? Iya. Yang pernah kebakaran bukan? Oh iya. Biasa kalau normalnya kemarin itu per minggu berapa kali masuk? Enggak ada masuk Pak, ada berapa? Saya enggak pernah. Waktu normalnya kemarin. Waktu normal, tiap minggu ada masuk Pak. Tiap minggu ada masuk. Iya. Tapi ini selama agak langka. 2 kali saya punya Pak, ada 900 karton, ada 700 karton. Awal-awal itu, jadi 1 bulan ini kurang lebih 1 bulan saya tidak masuk memang. 1 karton isi berapa? 12 ya? Isi yang 1 liter isi 12, yang 2 liter isi 6, tapi 12 liter semua. Boleh lihat gudangnya? Gudangnya dulu. Santai ya. Ini sambil lama. Nah, saat ini Kapolres Timur dan rombongan akan melakukan pengecekan di gudang penyimpanan toko Bang Hasan untuk mengecek minyak goreng ini apakah tersedia atau tidak di gudang penyimpanan barang. Nah, seperti ini Tribuners. Dan kami keliling di gudang ini dengan kasih propam Dipto Gusman yang juga turut melakukan pengecekan stok minyak goreng di gudang Bang Hasan. Jadi siapa tahu ada nanti di jalan masalah, kalau tidak dia bisa selesaikan di kita tempat ini barang masuk dulu baru ya, dibayar. Dibayar ini dia mereka butuh uangnya dulu. Tidak berani kalau gitu. Ada apa-apa. Ya teman mungkin ada berani begitu. Boleh. Resiko sama kita. Iya, resikonya Pak kalau tiba kan bisa maksudnya keamanannya apanya semua bisa. Ini dan jadi saya tidak pernah ambil bukan subsidi. Iya. Ya, jadi kemarin ada rencana waktu sebelum puasa masuk gitu. Ternyata dia mau percepat karena banyak yang menolak Pak. Jadi sebenarnya itu sudah banyak dia punya barang Pak. Banyak. Yang disebut apa?
Sinar buang sudah tahu Pak. Iya. Banyak kan ada beberapa yang tolak Pak. Cuma harganya dia langsung mau harga. Iya sudah jejak. Ya. Dia harga cash dengan harga non subsidi. Yang masalahnya dia di situ. Barang itu barang subsidi. Enggak, kalau saya apa itu yang mere apa itu Fitri ya? Iya, Fitri. Fitri itu kan subsidi kemarin. Iya, subsidi kemarin Pak. Kita rencanain yang mau masuk subsidi, ternyata langsung berubah pemerintah dari atas cabut, langsung mereka juga berubah. Jadi dia ada berapa bermasalah. Sebenarnya mereka Pak ada banyak bermasalah itu. Yang Perida yang saya dengar dia sih datangi dia karena mungkin sudah bayar. Bermasalah karena dia kan nggak ada dengan apa dia juga di apa di bank dia pesan tapi beli distributor nggak boleh pribadi. Iya nggak boleh. Barangnya sudah ada 2 ton 2 kontainer tapi dibongkar di Berau. Oh iya dibongkar karena dia nggak mau terima subsidi Pak, non subsidi Pak. Ya. Kan yang dibicarakan tahu memang harga subsidi. Ternyata pemerintah cabut, harga juga langsung dikasih berubah. Nah, ini kan barang sudah masuk sebenarnya, jadi dia nggak terima itu. Tapi PO kan sudah PO duluan. Iya sudah PO duluan Pak, jadi memang itu barang harusnya harga subsidi sih. Kita juga punya juga itu ya. Iya menurut saya, menurut kita ini. Kemarin itu baru berlaku. Iya itu baru langsung Pak dia berubah. Pas pemerintah juga dia langsung juga telepon kita bilang, Bang harganya berubah. Tuh dia harga sudah berubah. Iya, dia mau katakan bawa memang berlaku kemarin dia punya apa? PO-nya sebelum mana ya? Iya, kita PO semua Pak sebelum. Jadi kalau Tribuners simak seperti itu pengakuan dari pemilik toko Bang Hasan terkait sudah PO barang, namun dari gudang atau distributor yang dipesankan barangnya berubah. Yang awalnya memesan minyak goreng subsidi, namun setelah ada pencabutan kebijakan baru dari pemerintah pusat, maka harganya juga dinaikkan. Tapi kita memang tidak pernah pindah distributor kemarin. Maksudnya yang distributor terima kasih kan ada berapa?